نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو الصادق المصدوق ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وأصدق القائلين وأحسن القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نشكر الله تعالى على كل نعم كثيرة طيبة مباركة في هذا المساء في هذه الفرصة المناسبة. جمعنا الله سبحانه وتعالى وحشرنا الله تبارك وتعالى في هذا المكان في هذا المصنع في هذا المسجد. فإن شاء الله تعالى نواصل وسنستمر بدراسة اللغة العربية من الكتاب ومن المادة النحوي والصرفي. أما الثاني الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرجنا من الظلمات إلى النور. تركنا الظلمات في الوراء ثم نواجه النور في الأمام بنور الإسلام وبنور سنته صلى الله عليه وسلم. فيقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحضوركم وبقدومكم إلى هذا المسجد. فإن شاء الله تعالى كما في العادة في هذا المساء هذا اللقاء الثالث من الدراسة اللغة العربية. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini bismillah biadillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerah karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini bismillah biadillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan, mengizinkan, memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa bertalabul ilmi. Kita sudah antum tepatnya sudah beraktivitas dari pagi melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah bebankan sebagai kita pikul sebagai seorang laki-laki, yaitu bekerja, berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik kepada orang-orang yang kita diberikan amanah oleh Allah kepadanya, dan kemudian dilanjutkan dengan jihad yang lain, yaitu berjihad al-bayan, jihadul ilmi, berjihad dengan ilmu. Salah satunya adalah memberantas kebodohan dalam diri kita, bagaimana kita bisa menghilangkan kejahilan dalam diri seorang yang seorang tersebut dilanda kebodohan. Salah satu di antara bentuk tujuan daripada orang belajar adalah raf'ul jahli an nafsi, yaitu mengangkat kebodohan dari diri orang yang belajar. Nah, mudah-mudahan kita berupaya dengan belajar ini Allah memberikan kemudahan. Baik. Ikhwani fillah azza wa yakum, para kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan yang terlalu macet sekali. Ya alhamdulillah saya bisa sampai walaupun terlambat 15 menit. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan kesungguhan dari teman-teman untuk terus belajar ya, dan istiqamah dalam menempuh jalan. Kalau misalnya ada pepatah atau ada slogan yang dimiliki teman-teman pemadam, pantang pulang sebelum padam, ya, pantang pulang sebelum padam. Nah kita juga sama kalau dalam belajar, pantang berhenti sebelum paham, ya, pantang berhenti sebelum paham. Jadi inilah yang seharusnya diobarkan dalam diri kita sehingga tujuan akhirnya apa? Paham. Walaupun tujuan sebenarnya yang secara hakikat adalah kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah azza wa
pada kesempatan yang ketiga ini kita akan belajar buku yang hijau, ya, buku yang hijau yaitu Kitab Tasrif. Ya, kita bertasrifkan, tapi mungkin sebelumnya nanti akan berikan sedikit murojaah dari pelajaran yang sudah lalu. Jadi pembelajaran kita konsepnya adalah konsep qawaid dan konsep muhadatsah. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang ilmu nahwu. Sekarang kita akan belajar ilmu sharaf. Pekan depan kita akan muhadatsah sedikit-sedikit. Ya, saya akan berikan beberapa contoh, ya, contoh tentang perkenalan atau contoh tentang perbincangan, percakapan yang nantinya akan kita praktekkan di dalam kelas. Ya, jadi sering gitu ya. Nahwu, sharaf, muhadatsah, nahwu, sharaf, muhadatsah. Ya, semuanya insya Allah akan ada tugas, tapi di muhadatsah kemungkinan tugasnya adalah dengan cara hafal walaupun cuma angka 3 atau maksimal sampai 6 ya, karena bergantian yang akan kita tanya ke kawan. Insya Allah mulai dari situ kata para ulama adalah ta'widul lisan, yaitu untuk membiasakan lisan. Kalau menulis ta'widul banan, yaitu membiasakan ujung-ujung jari dalam menulis. Ya, karena nanti saya akan tuliskan ya di papan, kemudian nanti akan menulis, kita akan praktekkan secara praktikal, kemudian kita akan praktekkan satu persatu, kemudian nanti akan ada hiwar di depan dan seterusnya. Insya Allah kita akan buat pembelajarannya menarik. Tapi pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir dalam sebuah kalimat. Baik perubahannya berupa harakat atau huruf. Baik perubahannya berupa harakat ataupun huruf. Nah, inilah yang disebut ilmu nahwu. Ya, disebut ilmu nahwu. Kemudian ilmu nahwu ini punya bekal juga. Ada beberapa bekal yang perlu kita persiapkan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Di antara bekal-bekalnya apa? Yang kemarin sudah kita pelajari ada unsur-unsurnya juga termasuk di dalamnya ada isim, ada huruf, dan juga ada fi'il. Ya, ada isim, ada huruf, dan juga ada fi'il. Isim adalah kata yang menunjukkan kepada satu manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan sifat. Kemudian huruf terbagi menjadi dua, ada huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani adalah huruf yang punya makna. Sementara huruf mabani sering diistilahkan dengan huruf hijaiyah. Huruf mabani sering diistilahkan dengan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, itu yang disebut huruf mabani. Sementara huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang punya makna. Kemudian yang ketiga ada fi'il. Fi'il ini terbagi menjadi 3. Ada fi'il apa? Madhi, kata kerja yang menunjukkan kepada waktu yang sudah lampau, sudah lewat. Yang kedua, fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan kepada waktu sedang dan akan datang. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, atau sering identik dengan disebutannya kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah walaupun menunjukkan waktu untuk masa yang akan datang, karena orang memerintahkan pasti untuk masa yang akan datang. Nah, fi'il ini punya beberapa tanda selain daripada isim. Ya, fi'il punya beberapa tanda. Tanda yang pertama adalah dia kemasukan apa? Sin, huruf sin ataupun saufa yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Nah, kalau ada sin atau saufa banyak dalam Al-Quran, berarti kalimat setelahnya adalah fi'il, dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Saufa ta'lamun. Nah, berarti ta'lamunnya itu adalah fi'il. Ya, sanasimuhu. Kemudian sa takallamun. Nah,
Ini kalimatnya adalah fi'il, berarti kemasukan huruf sin. Saya'lamun, sawfa ta'lamun. Nah, berarti kalimat ya'lamun dan ta'lamun adalah fi'il. Buktinya mana? Tandanya kemasukan huruf sin atau sawfa. Yang kedua, kemasukan huruf lam, ya. Masukkan huruf lam. Ada lam, yaitu huruf lam dan mim. Sama ya, ketika ada huruf lam ini masuk ke dalam sebuah kalimat, pasti setelahnya fi'il. Lam yalid walam yulad. Berarti yalid dan yulad adalah fi'il. Dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Karena didahului oleh lam. Yang ketiga didahului oleh qad. Ya, bisa didahului dimasuki oleh qad. Qad aflaha al-mu'minun. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi, dan seterusnya. Pada kalimat-kalimat tersebut qad sami'a, qad aflaha, berarti aflaha, sami'a adalah fi'il. Karena didahului oleh huruf qad, lam, sin dan sawfa. Kemudian isim juga punya tanda. Ya, isim juga punya tanda. Tandanya yang kemarin satu kasroh sebagai tanda aslinya. Kalimat kasroh kalau tidak ada harokatnya berarti bagaimana? Kalimatnya bisa menerima kasroh. Ya, kalau dia tidak ada harokatnya, apakah kalimat tersebut bisa menerima kasroh atau tidak? Kalau dia bisa dibaca kasroh atau bisa menerima tanda baca kasroh pada huruf akhirnya, maka disebut isim. Yang kedua apa? Tanwin. Sebelum tanwin apa? Alif lam. Alif lam, ada kalimat yang didahului oleh alif lam. Alif lam tidak akan mungkin bisa masuk ke huruf atau tidak akan mungkin bisa masuk kepada fi'il. Ya, yang namanya alif lam. Karena alif lam sendiri sudah huruf. Tidak mungkin huruf ketemu dengan huruf. Misalnya alfi, albi, tidak. Al-ala, tidak bisa. Al-yajlisu, al-doroba, tidak bisa. Kalau ada kalimat yang didahului oleh alif lam, berarti kalimat tersebut itu dinamakan isim. Yang ketiga adalah tanwin. Ya, kalimatnya bisa menerima tanwin, dan ini tidak terbatas kepada kasroh saja. Bisa dhamma tanwin, fathah tanwin, ataupun kasroh tanwin. Ya, ataupun kasroh tanwin. Ini beberapa kalimat yang merupakan tanda daripada isim. Ya, nanti di akhir ada PR yang sudah saya berikan pada pekan lalu. Ya, kalau bisa dikerjakan, dan hari ini kalau bisa dikumpulkan. Jadi setiap pekan itu ada PR yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kalau memang belum siap, ya saya kasih toleransi. Mudah-mudahan di pekan depan sudah terbiasa ya. Setiap pertemuan harus ada tugas dalam bahasa Arab demikian. Ya, jadi nanti waktunya 1 pekan, ya 1 pekan. Nah, silakan antum kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke anak. Dan begitu juga hari ini sudah Anda share tadi ke Pak Anwar, ya nanti juga akan antum kerjakan di rumah berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Baik. Kembali video azanillah wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar Kitab Tasrif, buku yang hijau. Kalau antum lihat di sini secara kasat mata dari awal sampai akhir tidak ada tulisan berbahasa Indonesia dari awal sampai selesai. Akan tetapi kitab ini ditulis oleh kiai orang Indonesia yang bernama Hasan bin Ahmad. Beliau orang Al-Ittihad Al-Islami. Ya, kita kenalnya Persis gitu ya. Dan banyak sekali para kiai-kiai dari Persis membuat karya-karya yang bertemakan bahasa Arab. Ya, salah satunya Ustaz Aceh Zakaria, Ustaz A Hasan, kemudian ini Hasan bin Ahmad. Nah, kitab ini sebenarnya 3 jilid, ya, sesuai dengan apa yang ada di sampul 1, 2, dan 3, tapi dibandel menjadi 1. Kitab ini bertuliskan Arab Pegon atau yang kita kenal dengan Arab Melayu.
mungkin bagi orang Arab asli saja mungkin masih bingung untuk membaca ini, ya. Karena ini memang disebut sebagai Arab Pegon, Arab Melayu. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata tulisannya tulisan Arab, tapi setelah dibaca bunyinya bahasa Indonesia. Bunyinya bahasa Indonesia. Baik. Untuk pertama di Muqaddimah mungkin anak akan bacakan dahulu, tapi nanti selanjutnya untuk pertemuan kedua pada pelajaran sahab saya ingin interaksi dari antum. Ya, mohon disediakan mic ya nanti untuk baca bergantian. Ya, untuk yang pertama ini karena kita masih meraba-raba, ya saya akan bacakan terlebih dahulu, kurang lebihnya nanti akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kita punya menu dari halaman 2 sampai 6. Insya Allah sore ini kita akan punya materi dari halaman 2 sampai halaman 6. Baik. Sedangkan dibuka kitabnya di halaman 2. Muqaddimah kita lewati bagian bawah, ilmu sorfi, ilmu as-sorfi atau yang kita kenal ilmu sorf. Sorf dengan tasrif ini dua istilah yang diistilahkan kepada ilmu sorf, sebenarnya sama. Ya, ada orang yang mengatakan ilmu sorf, ada yang mengatakan ilmu tasrif. Sorf ya bukan saraf, ilmu saraf, ilmu sorf. Baik, apa sih sebenarnya ilmu saraf ini? Jadi mohon disimak ya. Halaman 2. Ilmu sorfi. Ilmu itu artinya pelajaran. Ilmu itu artinya pelajaran. Jadi kalau Arab Pegon itu kalau nya tulisannya nun titik 3. Nya. Nun titik 3. Kalau goin titik 3. Gitu ya. Kalau ca itu seperti huruf sa, ca, membaca, atau jim titik 3. Itu maknanya cek ca, gitu ya. Maka di sini kan ada nun yang titik 3, artinya ilmu itu artinya pelajaran. Sorok itu asal artinya memalingkan. Sorok itu asal artinya memalingkan. Memalingkan dari apa? Memalingkan dari satu kalimat ke kalimat lain, satu kata ke kata lain. Yang tadinya bermakna kata kerja lampau bisa berubah menjadi kata kerja sekarang, akan datang, perintah, isim, dan seterusnya. Ini yang disebut memalingkan, yaitu memalingkan kata. Maka saya katakan bahwa ilmu soraf ini adalah ilmu yang disebut oleh para ulama ilmu lugha, ibu induk bahasa Arab. Karena dari kalimat inilah kita akan menjadikan ini sebagai alat bagi kita untuk membaca sebuah tulisan yang tidak ada harakatnya sekalipun. Ya. Tetapi tulisannya gitu ya. Tetapi apa yang dibacanya? Ta, ro, kaf, nun, lam. Terkenal di dalam urusan bahasa Arab ialah satu ilmu. Ada ya, ada goin titik 3. Baca gimana? Ya. Ialah satu ilmu yang menerangkan hal, memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa dan sifat, buat menghasilkan beberapa makna. Seperti Nasara dipalingkan kepada yang suruh,
Dipalingkan maksudnya mungkin bisa dibahasakan dengan bahasa Indonesia, dirubah menjadi yang suruh. Nusiro, yunsoru, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, dan sebagainya. Lihat ya, satu kalimat dari kalimat nasoro, nun, sod, dan ro. Dia bisa dibentuk menjadi banyak kata. Dia bisa dibentuk menjadi banyak kata. Nasoro adalah fi'il madhi, berarti dia laki-laki telah menolong. Dirubah, dipalingkan menjadi yang suruh, berarti dia laki-laki sedang menolong. Nah, dari telah menjadi sedang berarti memalingkan makna yang sebelumnya telah menjadi sedang. Kata dasarnya tetap tolong. Telah menolong, akan menolong, yang ditolong, orang yang menolong, tolonglah. Nah, semua pakai tolong. Ya. Tapi di sini ada perubahan dari sisi harokat maupun huruf. Ada yang harokatnya dirubah cara bacanya, seperti nasoro jadi nusiro. Kalau nasoro dia telah menolong, nusiro dia telah ditolong. Ya, secara detail nanti kita akan pelajari satu demi satu dan sebagainya. Ilmu ini ada juga, ya, baris kedua terakhir ya. Ilmu ini ada juga ga, di sini pakai kaf, ada titiknya di atas. Juga orang namakan ilmu tasrif, yakni ilmu memaling-malingkan satu kalimat kepada beberapa rupa seperti tersebut. Nih ya, jadi kita harus tahu dulu definisi daripada ilmu shorof ini ya, supaya kita jangan sampai salah. Ya, ketika misalnya ada orang yang mengatakan atau ada yang bertanya sama kita, kamu sudah belajar bahasa Arab antum? Sudah. Belajar apa? Belajar ilmu nahwu. Terus belajar apa lagi? Belajar ilmu shorof. Ilmu nahwu itu apa? Gak bisa menerangkan. Ilmu shorof itu apa? Gak bisa menerangkan. Pokoknya saya dengar ustadz saya ngomong ilmunya nahwu dan shorof, udah gitu aja. Jadi harus tahu dulu. Jadi kalau misalnya kalimatnya urusannya pada huruf terakhir, berarti ranahnya pada pembahasan apa? Ilmu nahwu. Kalau urusannya pada huruf yang lain selain huruf akhir, berarti urusannya ilmu shorof. Jadi huruf yang paling banyak yang bisa dibaca adalah ketika orang kenal ilmu shorof. Contoh begini, saya tuliskan kalimatnya ya. Ini di sini. Misalnya kalimatnya beberapa kalimat. Misalnya saya tulis kalimatnya pakai yang 1000. Contoh berikutnya, misalnya kalimatnya Abu Bakri. Contohnya misalnya kalimat lainnya Muhammadun. Terus baik, ini 1, 2, 3, 4. Misalnya ini ada 4 kalimat yang beribu, ya. Ada huruf terakhir yaitu huruf ba. Nah, ini diberikan harakat dhammah. Ini berarti urusan ilmu nahwu atau shorof? Urusan ilmu shorof ini yang depan. Ya beri. Urusan ilmu shorof ya beri tidak akan berubah huruf-hurufnya. Yang berubah hanya huruf terakhir ini saja.
atau wa atau qab. Jadi secara detail, satu, ilmu sorof paling banyak huruf yang bisa dibaca. Yang kedua, paling enak. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kalau kita sudah hafal satu wazn. Abu Bakrin, nah ini huruf terakhirnya Bakrin. Muhammadun, huruf terakhirnya. Halal Maktabi, huruf terakhirnya. Halal kalau dua kalimat, huruf terakhirnya. Ini nahu. Tapi yang ini Muhammad pasti tidak akan berubah sampai hari kiamat. Allah pasti tidak akan berubah, ya. A-nya tetap dibaca A, tidak bisa jadi ilah. Begitu juga alal makta yang berubah hanya bi, bu, ba. Sementara makta tidak bisa berubah. Nah yang pertama, huruf pertama, kedua, ketiga atau sebelum akhir itu urusan ilmu sorof. Jadi lebih banyak yang diurusi. Jadi kalau misalnya orang tahu, paham, ngerti tentang urusan ilmu sorof ini, kalimatnya akan mudah terbaca. Jadi saya kasih gambar ini. Ada kalimat misalnya, antum saya kasih sebuah kata. Yang kata ini hanya mengikuti satu pola. Misalnya polanya adalah Allah. Ini polanya. Saya kasih 100, 1000 gak akan masalah sama itu. Walaupun huruf-hurufnya saya ganti. Ini. Nah, semua kalimat yang ada di sini jumlah hurufnya 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai selesai 1, 2, 3. Semua yang ada di sini cara bacanya mengikuti pola ini. Ini jelas ada harakatnya. Fa'ala. Berarti baca gimana? Ini. Apa? Udah. Nah, ini membuka cakrawala kita tentang bahasa Arab, gitu ya. Kalau kita tahu satu saja, ini yang menjadi rumusnya. Yang kesini tidak akan ada masalah ketika saya sebagai pengajar hanya mengatakan kepada antum kalimat ini ikuti pola ini, kalimat ini ikuti pola ini, kalimat ini ikuti pola ini. Yang kita pelajari pada kitab ini adalah belajar pola ini. Ya, belajar pola ini. 1, 2, 3, 4 kalimat, lama-lama 1 paragraf, lama-lama 1 halaman, lama-lama 1 kitab bisa kita baca. Ya, kalau kita menguasai dari pola ini. Ya. Maka ada dua cara nanti yang harus kita perhatikan dalam belajar ilmu sorof. Bisa dengan cara menghafal atau bisa dengan cara memahami, atau kalau ditambah satu bisa dikombinasikan di antara keduanya. Menghafal sambil memahami. Ya, sambil memahami. Baik. Sampai sini dulu barangkali ada pertanyaan. Jelas ya, kita lanjut sekarang di halaman ketiga. Ilmu sorof kita close, maknanya adalah memalingkan atau merubah dari satu kata ke kata lain, dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Nomor 3 atau halaman 3, ad-domairu. Ad-domairu maknanya adalah kata ganti. Dalam bahasa Indonesia pun ada kata ganti ya, saya, dia, mereka, kalian, kami. Nah, ini yang termasuk kata ganti. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti, dalam bahasa Arab disebut domir, gitu saja. Jadi semua yang dimaknai dan digunakan dalam bahasa Arab sebenarnya apabila ditranslate dalam bahasa kita ada maknanya. Ya, cuman beda istilah saja. Ya, ini pun teman-teman saya yakin lebih paham dari sisi bahasa Inggris, bahasa Jepang mungkin gitu ya. Dan ini pun ada gitu ya, dalam bahasa Inggris ada perubahan ya dari satu kalimat-kalimat lain, ada perubahan kata ganti we, she, I, me dan seterusnya gitu ya. Dan ini termasuk salah satu yang disebut domir dalam bahasa Arab. Sekarang kita baca ad-domairu artinya domir. Ya, jadi domair itu bentuk plural atau bentuk jamak
dari domir. Kalau domir cuma satu, kalau domair, domir banyak gitu ya. Domir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia, yang menunjukkan kepada makna dia. Terus apa baca ini? Alif, gue titik 3, kak sama waw. Engkau. Saya, maupun apa ini bacanya? Seorang. Terus berdua, terus atau banyak. Laki-laki atau perempuan. Ya ini mana domir ya? Menunjukkan kepada laki-laki atau perempuan, baik saya, engkau atau kamu, ya, dan dia. Ya, dan dia. Domir itu ada beberapa macam. Ini terbagi menjadi 6. Ya, nanti kita akan preteli satu persatu. Ya, kita akan preteli satu persatu. Yang pertama, domiru raf'in munfasilun, yaitu domir rofa. Apa itu domir rofa? Nanti kita akan bahas pada pelajaran ilmu nahwu. Yang penting antum tahu dulu saja domir rofa munfasil. Rofa tulisannya rofa, munfasil itu yang terpisah. Domir rofa yang terpisah. Terpisah dari apa? Penyebutan maupun penulisannya. Secara penyebutan dia terpisah, secara penulisan juga terpisah. Contohnya adalah seperti huwa, huma, hum, alif, lam dan kha. Ada yang tahu apa makna alif, lam dan kha? Ilal akhir. Bahasa kita itu di estek dan seterusnya. Yang kedua, domiru nasbin munfasilun, domir nasab munfasil. Apa domir nasab? Nanti nasab kita akan bahas belakang. Ini bukan nasab dalam ilmu sirah ya. Kalau dalam bahasa kita nasab itu keturunan kan. Kalau nasab keturunan pakainya sin. Kalau ini pakainya apa? Sod. Ya, banyak orang yang salah. Kalau misalnya saya katakan suratul Baqarah, yang saya maksud tulisannya pakai sin dengan pakai sod. Kalau saya sebutkan suratul Baqarah pakainya sod, maknanya gambar sapi. Gambar sapi. Tapi kalau saya sebutkan dengan menggunakan sin, suratul Baqarah, maknanya surat Al-Baqarah. Ya, maknanya surat Al-Baqarah. Makanya di sini ada solmet antara belajar tahsinul qiraah, tajwid dengan makharijul huruf dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Nah, seperti iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Lafaz yang familiar dengan kita yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Nah, di situ adalah domir nasab munfasil. Munfasil tadi apa maknanya? Terpisah. Penyebutan maupun tulisannya terpisah. Yang ketiga, domir raf'in muttasilun. Domir rafa muttasil. Muttasil itu apa? Bersambung. Lawan daripada munfasil. Munfasil tadi terpisah, kalau muttasil dia bersambung. Seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, ini pada fi'il. Nanti kita akan bahas pada babnya. Ini antum dikasih tahu dulu ya sebagai muqaddimah. Yang keempat, domiru nasbin muttasilun, yaitu domir yang kedudukannya nasab muttasil, bersambung.
seperti nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Lihat domirnya ini bersambung. Poin 3 sama poin 4. Bersambung secara penyebutan maupun bersambung dan beriringan dengan kalimat sebelumnya. Yang kelima, domiru jarrin bil idhofah. Domir jar. Apa itu jar? Nanti bil idhofah. Idhofah itu adalah kata majemuk. Idhofah adalah kata majemuk. Ya, nanti juga akan kita bahas, salah satunya juga adalah ilmu nahwu ada. Seperti baituhu, baituhuma, baituhum. Baituhu, baituhuma, baituhu. Inilah. Yang keenam, domiru jarrin bil harfi. Itu domir jar dengan huruf. Kemarin sudah kita pelajari huruf-huruf jar. Ada berapa semuanya? 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Wahid, Islam salah satu. Sekali lagi. Min, ila, 9 ya. Ini jangan dilupakan. Ini hampir setiap satu baris mesti ada salah satu dari huruf ini. Hampir ya, setiap satu baris dalam kitab mesti ada ini ya. Jadi dalam 15 insyaallah pertemuan pertama kita akan banyak teori ya, kemudian nanti untuk latihan selanjutnya akan banyak praktek ya. Prakteknya dari sisi apa? Dari sisi mengulang tulisan, memberikan harakat ya, dan seterusnya. Nah ini salah satunya dia bersambung dengan huruf jar seperti min, nyambung dengan hu, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Munfasil artinya yang terpisah. Muttasil artinya yang berhubung. Dalam bahasa kita itu bersambung. Di dalam kurung adapun kalimat rofa, nah ini kan ada nomor 1, nomor kalimat rofa, nomor 3 ada tulisannya rofa. Adapun kalimat rofa, nasab, jar, idhofah dan huruf itu tak dapat diterangkan di sini lantaran urusan nahwu. Nah, ini salah satu ibrah yang bisa kita dapat ini. Tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kalau ada kaitannya dengan pelajaran ilmu nahwu, ilmu shorof angkat tangan. Kalau ada kaitannya dengan ilmu shorof, ilmu nahwu angkat tangan. Karena masing-masing punya urusan sendiri-sendiri ya. Sehingga kita juga yang belajar apa? Terstruktur. Tahu, oh ini pelajarannya nahwu, bukannya kitab nahwu. Jangan belajar shorof bukannya kitab nahwu, belajar nahwu carinya di kitab shorof, nggak akan ketemu. Ya. Baik, sekarang yang pertama. Nah, ini bagian pertama, terus kemudian turun di nomor 1 ya, bagian bawah ya. Ini berarti menerangkan syarah, ibaratnya nomor 1 sampai 6 ini matannya, bawahnya ini disyarah. Domiru raf'in munfasilun, yaitu domir tadi apa maknanya? Kata ganti. Domiru raf'in munfasilun, domir atau kata ganti yang dibaca rafa, yang munfasil. Munfasil tadi apa? Yang terpisah. Yaitu ini ada 14. Semuanya ada 14. Wa huma hum iyahuma kunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya mohon maaf saya punya lagam sendiri ya. Insyaallah jangan ragu-ragu, khawatir haram, insyaallah tidak ya. Karena ini juga pernah dibahas oleh salah satu asatidz ya, Dr. Erwan di Allah ya, untuk memberikan apa? Edukasi dan memberikan apa? Pemahaman dan kemudahan, memberi tersil dalam apa? Dalam belajar. Tapi ini ada 14 ya, semua domir-domirnya nanti akan disebutkan satu-satu setelah kita membacanya.
Wa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Saya ulang sekali lagi. Wa huma hum hiya huma hunna. 6 pertama. Wa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Wahid Islam selesai. Wa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Wahid Islam selesai. Ini ada 14. Kita akan merojaah lagi nanti di akhir setelah kita selesai ya. Ada 14. Nah, di sini diartikan oleh sang penulis di halaman 4. Arti dari masing-masingnya. Ya. Di sini diartikannya atau dijelaskannya penerangan. Penerangan. Huwa dinamakan domir mufrad muzakkar dhaif. Nah, kalau ini emang bahasa Arab nih. Dinamakannya bahasa Indonesia domir mufrad muzakkar dhaif bahasa Arab. Kata ganti tunggal gitu maknanya domir mufrad muzakkar dhaif. Kata ganti tunggal muzakkar dhaif, laki-laki yang dhaif. Bahasa kitanya apa? Orang ketiga. Ya, bahasa kitanya orang ketiga, konotasinya negatif. Ketiga ya. Misalnya saya ngomong dengan si A, saya membicarakan kepada si B yang si B tidak ada di tempat. Nah, si B itu menjadi makhluk gaib. Ya, itu namanya kata ganti untuk mudzakkar gaib. Bahasa kitanya dia satu orang laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Artinya ia seorang laki-laki. Artinya. Kemudian huma dinamakan domir musanna mudzakkar ghaib. Domir musanna, musanna itu kata ganda, double. Mudzakkar juga untuk laki-laki, ghaib untuk yang tidak ada di hadapan. Artinya orang ketiga. Tapi orangnya ada dua. Misalnya saya ngomong sama si A membicarakan si B dan si C. Maka si B dan si C ini menjadi dua orang gaib. Nah, pakainya huma. Ya, bukan pakainya huwa. Nah. Yang ketiga hum. Ya, yang ketiga hum. Dinamakan domir jamak mudzakkar ghaib. Domir jamak mudzakkar ghaib. Jamak itu berarti lebih daripada 2, 3 sampai bilangan tidak terhitung. Itu disebut jamak. Jadi nanti ada istilah jamak dalam bahasa atau dalam bahasa Arab dan jamak dalam istilah fiqih dan jamak dalam istilah usul fiqih. Itu jadi nama-namanya sama-sama jamak. Nanti dalam bahasa Arab ada dikenal jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Dalam ilmu fikih dikenal apa? Jamak takhir dan jamak takdim. Jadi jangan digabung, dikombinasikan. Ya. Kalau misalnya dalam ilmu fikih kamu sudah sholat menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, sudah. Sholatnya sholat apa? Sholat jamak. Jamaknya jamak apa? Jamak muzakkar salim. Berarti satu ilmu bahasa Arab, yang satu lagi ilmu fikih. Ya. Begitu juga kalau ditanya ada kalimatnya apa? Muslimuna diakhiri sama waw nun. Namanya jamak apa? Jamak takdim. Dia salah jamak. Ya, walaupun penamaannya sama-sama jamak. Ya.
Dalam bahasa Indonesia pun begitu kan. Kadang-kadang ada yang sama untuk penyebutannya, tapi ketika diucapkannya beda, akhirnya jadi lain juga artinya. BEK. Ada yang baca apa? Bebek. Ada yang baca bubuk. Ya kan? Kalau misalnya ditulis rujak BEK, bacanya rujak bebek atau rujak bubuk? Rujak bubuk. Ya kan? Dalam bahasa Arab juga demikian sama. Ya, sampai mertua saya bingung, dia orang Banjarnegara ya. Lihat di sini ada tulisannya rujak bubuk itu, dibacanya sama dia rujak bebek. Ya kok bebek kok dirujak, ya Pak rasanya kayak apa? Ya bebek dirujak gitu. Padahal rujak bubuk ya kan. Baik kita rujak bubuk ya kita tahu orang Bekasi gitu ya. Isinya ini gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga demikian. Banyak istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu bahasa Arab, tapi juga digunakan dalam ilmu yang lain, tapi punya makna yang beda. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, hiya, dinamakan dhamir mufrad muannats ghaibah. Nah, berarti untuk yang orang ketiga tapi perempuan. Dia juga dalam bahasa kita kan nggak ada ya. Sama dia mau laki mau perempuan, setengah laki setengah perempuan, pakainya tetap dia. Ya, tidak ada gender. Dalam bahasa Arab sudah diakui gender. Ya, kalau mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas, tidak boleh ikhtilaf, itu dalam bahasa sudah diajarin. Nah, dalam bahasa Indonesia sudah biasa istilah. Dia laki, dia perempuan, setengah laki, setengah perempuan, tetap aja pakainya dia. Ya. Dalam bahasa Arab tidak, pakainya huwa atau pakai hiya. Kalau laki-laki berarti pakai huwa, kalau perempuan berarti pakainya hiya. Kalau tidak jelas, nggak ada dalam bahasa Arab ini pakainya apa gitu ya, tidak. Nah, huma sama ya untuk yang muannas. Kemudian hunna untuk jamak untuk yang perempuan. Ya, untuk yang jamak untuk yang perempuan. Kemudian anta untuk kamu laki-laki, ini saya cepatkan saja ya. Anta untuk kamu perempuan. Kemudian antuma untuk dua orang. Ya kalian gitu ya bahasa kita. Kamu dua orang, bahasa kita kalian. Ya, dua orang perempuan. Terus antum untuk kalian lebih daripada dua orang laki-laki, ya antum. Anti kamu ya perempuan satu orang. Antuma sama ya. Jadi di sini ada dua dhamir yang sama. Huma berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau misalnya saya katakan di sini ada satu orang laki-laki, sisanya 10 orang perempuan. Saya ucapkan pakai kalimat apa yang tepat? Pakainya hum atau hunna. Tetap pakai hum, laki-laki tetap menang walaupun cuma satu. Ya, walaupun jumlah laki-lakinya satu orang, perempuannya banyak. Gitu. Tetap saya katakan antum. Ya. Nah, terus lantas bagaimana kalau misalnya saya mengatakan, bahasa kita kan begini, misalnya saya nanya sama Pak Anwar, Pak Anwar, antum dari mana? Pak Anwar satu atau banyak? Satu. Antum dari mana? Padahal satu orang, tapi di sini antum buat laki-laki banyak, boleh nggak begitu? Ya, boleh. Ya. Buat mengucapkan kepada Pak Anwar, antum dari mana? Satu orang. Karena saya kenal sama orang ya, biasanya apa? Ngomongnya selalu anta. Karena menurut dia ngomong satu orang, ya bilangnya anta. Anta dari mana Ustaz? Ya. Anta, ya dia tidak pakai antum. Nah, ini disebutkan dan dibahas oleh para ulama ahli bahasa. Salah satunya apa? Ta'zimun li nafsi, yaitu menghormati orang yang kita ajak bicara, atau kita memberikan penghormatan kepada kita yang berbicara kepada orang. Seperti bahasa kita. Kita datang ke tempat Pak RT, padahal kita sendiri. Pak RT, kami datang ke sini, padahal cuma sendiri. Ya, ini boleh. Kenapa? Untuk memberikan takdim kepada orang yang kita datangi. Ya, orang-orang kafir Quraisy mereka tidak pernah mempermasalahkan ketika Allah katakan banyak dalam Al-Qur'an kalimat apa? Nahnu. Nahnu kan artinya apa? Kami, kita gitu ya. Berarti kalau kami dan kita identiknya apa? Banyak, minimal lebih dari satu.
Ya, ketika Allah katakan nahnu nazzalna dzikra wa nahnu hafizun, ya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya. Nah, di situ adalah pas kami, tapi tidak pernah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi orang-orang belakangan yang tidak suka dengan Islam dan tidak tahu bahasa Arab, ini dijadikan alasan. Udah gak usah susah-susah orang Islam, itu di Quran aja banyak nahnu. Nah, orang Arab sendiri mereka yang paling tahu, ya, bahwasanya mereka tahu bahwasanya nahnu itu bisa dipakai untuk satu orang, ya kami, ya karena apa? Fungsinya untuk taklim, yang memberikan penghormatan, ya kepada apa? Kepada orang yang diajak bicara, ya maupun kepada yang berbicara. Nah, ana saya ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Dan nahnu sama, kami berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan. Tapi bagian bawah mufrad itu maksudnya satu, seorang, itu mufrad. Ya, biasanya kalau gelitikan atau ledekan dari kalangan para pecinta gitu ya, pecinta bahasa Arab gitu ya, yang masih muwahhid, ahli tauhid. Ya sebutannya apa? Kalau punya istri satu sebutannya, nah dia masih isim mufrad. Nah, isim mufrad. Kalau dua, nah ini udah musanna, gitu ya. Kalau lebih dari dua, wah dia jamak nih, sudah jamak. Nah, isim mufrad, gitu ya. Nah, ini kan maksudnya apa? Satu atau seorang. Musanna dua atau dua orang, double atau ganda bahasa kita gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kan seringkali untuk menunjukkan banyak, seringkali diulang-ulang. Buku ada lebih daripada satu. Buku, meja, gitu ya. Orang, masjid. Nah, sering diulang. Kalau dalam bahasa Arab tidak, dia punya kaidah. Jadi lebih hemat. Ya, lebih hemat. Nah sekarang banyak orang yang akhirnya apa? Mengarabkan bahasa Indonesia kemudian di Arab-Arabin. Ya bahasa Indonesia di Arab-Arabin. Misalnya ada yang katakan, ada yang bertanya, kalau bahasa Arabnya saya tidak enak sama dia, gimana bahasa Arabnya? Ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ana ghairu lazizin ma'ahwa. Ya, lucu tergerak. Ya, dalam bahasa Arab itu tidak bisa begitu. Ada ibarat ungkapan-ungkapan yang memang khusus untuk gramatika bahasa Arab dan juga ada yang bahasa Indonesia. Jangan bahasa Indonesia diperkatakan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya begitu. Ana ghairu lazizin. Ana saya, ghairu tidak, lazizin enak, ma'a dia sama, huwa dia. Ana ghairu lazizin ma'a huwa. Saya tidak enak sama dia. Nah, ini salah satu di antara pentingnya kita belajar. Jamak banyak atau banyak orang, lebih dari dua ya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan, goib laki-laki yang goib dalam tanda kurung yang tidak ada di hadapan kita. Goibah perempuan yang gaib yang tidak ada di hadapan kita. Mukhatab laki-laki yang dihadapkan perkataan kepadanya. Maksudnya mukhatab tahu ya, lawan bicara. Itu mudahnya begitu. Lawan bicara. Dulu waktu awal-awal belajar bahasa Arab saya suka bingung ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Saya bilang istilah begitu susah gitu ya. Ya orang begitu, orang ketiga, terus gimana orang ketiga, orang kedua. Yang pertama orang yang berbicara. Yang maksud orang kedua adalah orang yang menjadi lawan bicara. Dan orang ketiga adalah dhamir ghaib, yaitu orang ketiga, yaitu orang yang tidak ada di hadapan. Mukhatabah di halaman 5. Mukhatabah perempuan yang dihadapkan perkataan kepadanya. Ini mukhatabah berarti lawan bicaranya perempuan. Lawan bicaranya perempuan, ini maknanya mukhatabah. Terus mutakallim wahdah ya. Mutakallim wahdah.
Mutakallim wahda mananya adalah orang yang berbicara. Wahda sendirian. Ya, seorang yang beromong. Ini bahasa sininya ya, beromong. Mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Mutakallim orang yang berbicara tapi ada orang lain ya besertanya. Ya berarti 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Bahasa kitanya itu kami tadi. Seorang yang beromong tetapi besertanya ada yang lain. Ini mewakili domir nahnu. Itu namanya mukhatab. Jadi dibagi 2 ya kalau kita kita petakan ya artinya. Ini dikebet ya. Kita petakan ada ya domir ghaib. Domir ghaib. Ya, ini terbagi menjadi 3 ya. Ada huwa, ada huma, ada hum. Ini domir ghaib. Ada domir ghaibah. Ghaibah. Ghaibah berarti untuk ya perempuan. Dia, huma, hun. Ghaibah. Terus yang berikutnya ada mukhatab, al-mukhatab. Al-mukhatabu yaitu yang menjadi lawan bicara. Ini juga sama ada 3. Anta, antuma, antum. Ya. Terus bawahnya ada mukhatab ya di sini. Al-mukhatab. Ini berarti apa? Anti, antuma, antun. Terus baru al-mutakallim. 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 Dia hanya 2 ya, yaitu domir ana dan nah. Ini kalau kita petakan demikian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini disebut sebagai domir-domir. Ada yang gaib berarti orang ketiga untuk laki-laki. Ghaibah berarti orang ketiga untuk perempuan. Mukhatab berarti orang yang menjadi lawan bicara untuk yang laki-laki. Mukhatabah orang yang menjadi lawan bicara untuk perempuan. Dan mutakallim orang yang berbicara baik sendiri maupun ada orang lain bersama. Baik, 14 domir itu dinamakan domir munfasil. Munfasil tadi apa? Ya, berpisah. Lantaran ia terpisah, yakni mesti dipakai dia dengan tidak bersambung lain-lain kalimat. Jadi kalimat ini tidak bisa bersambung dengan kalimat setelahnya, pasti secara penulisan dia dipisah. Semua domir-domir itu terpakai buat ya, manusia dan lain-lain makhluk yang berakal. Huwa, huma, hiya, hunna itu terpakai juga buat binatang-binatang, benda-benda, makna-makna dan lainnya. Huwa, anta, ana, nahnu terpakai juga buat Tuhan. Buat Tuhan. Ya, lafaz Allah maksudnya. Kita pakai lafaz huwa, anta, ana, nahnu.
ada kitab menerangkan bilangan domir-domir 12, berarti bukan 14. Ya, bukan 14. Tapi apa? 12. Penerangan itu tidak salah. Lantaran dua domir huma mereka hitung satu, dan dua domir antuma juga dihitung satu. Ya, karena di sini kan ada 2 kali huma dan 2 kali antuma, tapi sama yang 12 dihitung satu. Ya, berarti ketemunya 12 gitu ya. Tapi akhirnya semua sama-sama gitu ya, 14. 14 domir yang tersebut itu mesti kita hifz. Apa kita hifz? Kita hafal. Dan ingat betul-betul. Bersama nama-nama dan arti-artinya. Bersama nama-nama dan arti-artinya. Karena di dalam ilmu sorof terlalu banyak gunanya. Karena di dalam ilmu sorof terlalu banyak gunanya. Ya, gunanya cukup banyak seperti yang sudah Anda sampaikan di awal tadi. Ya, gunanya begitu banyak. Sebagaimana pembaca akan lihat sendiri. Nanti kita akan tahu betul-betul bagaimana faedah-faedahnya ya, dari ilmu sorof ini. Baik, terakhir di halaman 6 kita akan baca sedikit saja. Nanti selebihnya kita akan kuatkan pada pertemuan sorof selanjutnya. Bagian yang kedua, domir nasbil munfasil, yaitu domir nasab yang munfasil. Munfasil itu apa? Yang terpisah tapi kedudukannya nasab. Dan ini domirnya hanya ini saja dan hanya nasab saja. Seringannya menjadi objek dalam sebuah kalimat. Iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyaku, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyaya. Ada 14 juga sama. Tapi ini maknanya nanti hanya kepadanya, hanya kepada mereka berdua, hanya kepada mereka laki-laki banyak, hanya kepadaku, hanya kepada engkau. Dalam bahasa surat Al-Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, kalimatnya iyyaka. Nah, ini maksud daripada dhamir nasab munfasil. Iyyaka, hanya kepada engkau. Padahal kalimatnya dalam bahasa Arab bisa dibaca na'buduka wa nasta'inu bika, boleh. Tapi salah satu faedahnya kenapa objeknya didahulukan? Karena apa? Tufidu al-hasr, memberikan faedah pembatasan. Ya, memberikan faedah pembatasan. Pembatasan apa? Hanya kepadamu saja kami menyembah dan hanya kepadamu saja kami minta pertolongan. Ya, ini domirnya ada 14. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Walaupun seperti anak TK, tapi saya rasa testimoninya cepat banget apa? Cepat ya Pak. Saya ulang sekali lagi ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Wahid Islam selesai. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Total ulang. Wahid Islam selesai.
ada 14 domir, tapi namanya domir nasab munfasil. Kalau yang tadi namanya domir rafa munfasil. Kalau ini namanya domir nasab munfasil. Kedua-duanya sama-sama terpisah secara penulisan maupun penyebutan, cuman beda hukum. Yang pertama hukumnya rafa, yang ini hukumnya nasab. Apa itu rafa, apa itu nasab, nanti akan kita pelajari pada pelajaran ilmu. Nah, tapi sebelum kita tutup atau buka tanya jawab, kita akan merujuk di dua ini ya, untuk pelajari secara detail di dua bab ini, domir rafa munfasil dan domir nasab munfasil. Baik, dari huwa humahum, fadhal wahid isnan salasa. Huwa humahum iyahuma hunna, fadhal wahid isnan salasa. Huwa humahum iyahuma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana lagi, Allah sekali lagi. Sekarang ya, iyahu, iyahuma, iyahu, iyahu, iyahuma, iyahu. Wahid isnan salasa. Iyahu, iyahuma, iyahu, iya ya, iya. Kayaknya beda yang tadi. Baik. Nah ini silakan yang dua ini dihafal ya, nanti akan disetorkan di pekan depan ya, ketika di awal sebelum kita belajar ya. Nah, dan sampai sini ada pertanyaan barangkali para ikhwan sekalian berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini di pelajaran shoroh ya, dari halaman 2 sampai halaman 6. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Semoga berfaedah, bermanfaat dari apa yang kita pelajari pada kesempatan siang dan sore hari ini. Apa yang kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai amal saleh buat kita semua, sekaligus Allah berikan kemudahan bagi kita untuk apa? Untuk bisa memahaminya ya. Dalam belajar bahasa Arab ya, sebagaimana yang mungkin nasihat disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan ghayatuna ba'idatun wa nahnu namshi kasulafa. Ya, ini sebuah ungkapan slogan yang sangat penting dan sangat mengena di hati kita. Dia mengatakan ghayatuna ba'idatun wa nahnu namshi kasulafa. Tujuan kita itu jauh. Tujuan kita itu jauh, tapi kita berjalan seperti sulafa, seperti kura-kura. Tujuannya jauh, jalannya kayak kura-kura. Nah, bahasa kitanya kapan mau sampainya gitu ya. Ya mohon maaf, mungkin barangkali di antara kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya Ustadz ngasihnya pelajarannya banyak, terus kemudian penyampaian cepat, terus kemudian murojaah setiap pekan, ada latihan juga setiap pekan. Nah, ini tujuannya jauh, tapi kita jalannya pelan. Kapan mau sampainya? Tapi kata beliau, itu tidak penting kapan sampainya. Yang penting bagaimana kita bisa mati meninggal di jalan tersebut. Ini yang kita harapkan ya. Semoga berfaedah. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.